Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Adelza Aulia Fadilah dari kelas Sosiologi 2E dengan NIM 125 8030117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis literatur fenomena bunuh diri perspektif Emil Durkheim tahun 2023 sampai tahun 2025 pada generasi Z. Yang pertama, kita masuk ke tema utama. Tema utamanya adalah fenomena bunuh diri dalam konteks sosial masyarakat dipengaruhi oleh tekanan sosial, akademik, agama, dan lingkungan. Yang ketiga, penerapan teori Emil Durkheim untuk memahami bunuh diri sebagai fakta sosial. Lalu kita masuk ke pendekatan metodologis 3 artikel. Pada artikel pertama yang berjudul Bunuh Diri dari Perspektif Sosial Emil Durkheim, peran GMIT di NTT tahun 2025, metode yang digunakan adalah kualitatif studi literatur dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan, dokumen, dan jurnal. Fokusnya pada peran agama dan masyarakat dalam mencegah bunuh diri. Hasil yang didapat adalah bunuh diri dipengaruhi oleh integrasi sosial yang rendah. Artikel kedua dengan judul Fenomena Bunuh Diri pada Mahasiswa dalam Tekanan Akademik, Perspektif Durkheim pada tahun 2024. Metode yang digunakan kualitatif fenomenologi. Teknik pengumpulannya adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokusnya pada tekanan akademik dan lingkungan sosial mahasiswa. Hasilnya adalah tekanan akademik, integrasi sosial yang rendah, dan risiko bunuh diri. Artikel ketiga adalah bunuh diri sebagai penyimpangan sosial terhadap norma dan agama tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi literatur. Teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka, jurnal, buku, dan artikel. Fokusnya pada bunuh diri sebagai penyimpangan sosial dan agama. Hasilnya adalah lemahnya kontrol sosial dan nilai agama meningkatnya risiko bunuh diri. Lalu kita masuk ke landasan teori. Bunuh diri sebagai fakta sosial. Menurut Durkheim, bunuh diri merupakan fakta sosial, artinya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Durkheim membagi bunuh diri menjadi 4 tipe. Ada egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Yang pertama, egoistik. Kurangnya integrasi sosial dan merasa terisolasi. Terjadi karena kurangnya integrasi sosial, individu merasa terisolasi, kesepian, atau terasingkan dari kelompoknya. Nah, yang kedua, altruistik, terlalu terikat pada kelompok atau tujuan. Jadi, seseorang atau individu itu terlalu rela berkorban untuk kepentingan kelompok dan tujuannya karena adanya keterikatan yang terlalu kuat, dan ini disebut altruistik. Yang ketiga ada anomik. Anomik ini disebabkan oleh kondisi sosial yang tidak stabil atau perubahan yang cepat. Contoh kasusnya seperti pada pandemi COVID-19 atau pada krisis ekonomi, yang dimana norma itu tidak berlaku lagi dan manusia itu seperti kehilangan arah. Makanya disebut kondisi sosial tidak stabil dan perubahannya itu begitu cepat. Yang terakhir atau yang keempat ada fatalistik. Tekanan berlebihan, kontrol sosial terlalu kuat. Terjadi akibat tekanan sosial yang berlebihan atau kontrol yang terlalu kuat, itu seperti perbudakan di masa lalu atau masih ada sampai saat ini. Nah, konsep kunci Durkheim itu ada 3. Integrasi sosial, yang artinya ikatan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua ada regulasi sosial, aturan atau norma yang mengatur perilaku kita. Yang ketiga ada solidaritas, tingkat kesatuan dan kepedulian masyarakat. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab bunuh diri
dalam perspektif sosial, tentunya dalam teori Emil Durkheim. Yang kedua, menganalisis fenomena bunuh diri berdasarkan teori Emil Durkheim. Yang ketiga, memberikan pemahaman untuk pencegahan bunuh diri melalui integrasi sosial dan penguatan norma sosial. Jadi kita itu harus ada ikatan yang kuat dan tidak merasa terasingkan dari kelompok kita, kelompok sosial. Lalu kita masuk ke celah penelitian. Celah penelitian atau research gap yang saya dapat adalah pada artikel ini lebih banyak fokus pada penyebab, belum pada solusi dan pencegahan untuk suicide atau bunuh diri. Yang kedua, kurangnya membahas pengaruh media sosial dan dunia digital pada bunuh diri generasi Gen Z. Padahal bunuh diri itu banyak disebabkan oleh media sosial, khususnya pada zaman sekarang Gen Z. Nah, yang ketiga adalah minim penelitian longitudinal jangka panjang pada remaja dan mahasiswa. Jadi pembahasannya masih di jangka pendek. Yang keempat adalah perlu penelitian intervensi berbasis komunitas dan teknologi digital, karena ini penelitiannya masih oleh perorangan dan teknologi digital. Yang terakhir ada kurangnya integrasi antara pendekatan sosiologi dengan psikologi dan kesehatan mental. Teori Emil Durkheim memang menegaskan bahwa suicide itu adalah kurangnya integrasi antara pendekatan sosiologi, jadi lebih ke masalah sosial, bukan masalah psikologis. Namun di balik itu pasti ada masalah psikologis atau kesehatan mental yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bunuh diri. Nah, sebagai penutupnya, sebagai kesimpulan, fenomena bunuh diri pada generasi Z merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, bukan hanya individu seperti yang dikemukakan oleh teori Emil Durkheim. Pendekatan Durkheim membantu kita memahami bahwa peningkatan integrasi sosial, penguatan norma, serta peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan bunuh diri atau suicide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.